Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu pagi hari ini. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari datang dengan kerinduan kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari yang rindu bersama-sama kita katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil dia bersama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Lebih lagi, Yesus, amin. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan, katakan Yesus, amin. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, amin. Engkaulah segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Oh, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
bersama sembah Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesusku, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hanya Engkau segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami sembah Engkau, Kau yang kami rindukan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya
pandang selama hidupku. Amin. Kami mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, oh, Bapa dan Rajaku. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur satu kali lagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk disatukan dalam persekutuan yang indah Deeper Every Morning with Sema. Dan pagi hari ini sudah bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Mike Friends dari Igrea yang ada di Jakarta, Serpong, dan Bekasi yang akan membagi renungan. Terima kasih Pastor untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dengan berdoa sebelum kita menikmati firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini kami bersyukur dan hati kami meluap dengan sukacita di tengah-tengah pemeliharaan-Mu dalam hidup. Kami bersyukur kami diberikan kembali satu kesempatan yang indah, satu kesempatan yang mahal yang harus kami jalani di hari ini guna hormat dan kemuliaan. Berkati kami, bimbing kami, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena kebenaran firman-Mu lah hidup kami semakin berkualitas, hidup kami semakin memiliki makna untuk supaya kami dapat mengarungi kehidupan ini semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Kami terima kebenaran firman ini, urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua, sehingga kami memiliki hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk menikmati firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita mulai dari ayatnya yang ke-4. Ibrani pasal 12. Kita mulai dari ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya,
Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sampai di sana dulu pembacaan Alkitab kita, teks kita. Nanti bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak sekedar membaca dan tidak sekedar mendengar, tetapi kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Itu sangat bahagia sekali hidup Bapak Ibu apabila Bapak Ibu dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita setiap hari seperti ini mengadakan doa pagi, kemudian ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sebagai buah daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Kita berupaya untuk mengenal lebih jauh, mencari Allah. Alkitab katakan, carilah Allah atau carilah aku, maka kamu akan hidup. Kita sering kali bersusah payah, kita rajin sekali, kita hebat sekali dalam cita-cita kita, mencari uang, mencari pekerjaan yang kita impikan, membuat segala sesuatu yang kita hobi, kita mencari ciptaan Tuhan, melihat view pemandangan, kita mencari kerja keras untuk dapat liburan, untuk dapat menikmati makanan enak, menikmati pemandangan bagus. Kita berupaya untuk mencari elektronik yang baru, HP yang baru, mobil, rumah yang baru, dan lain sebagainya. Kita sangat-sangat dengan gencar mencari semuanya itu, tetapi Sang Pencipta yang menciptakan semuanya itu, kita kadang-kadang malas untuk mencari. Ini kan satu hal yang sangat ironis di dalam kehidupan ini. Kita terlalu banyak keinginan di dalam diri ini kecuali mengingini Tuhan. Dan sampai pada satu saat kita itu tidak mengerti bahwa hidup ini sesungguhnya adalah upaya kita untuk mengikis atau dengan bahasa lain itu mematikan semua keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan kedagingan kita dalam hidup ini, guna kita hanya ingin mengingini Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, keinginan manusia itu, kecenderungan hatinya itu adalah untuk kepentingan, ya, untuk kedagingannya semata. Bukan lagi Tuhan kebahagiaannya, tapi dia ingin menciptakan kebahagiaannya sendiri. Dia keluar daripada frame Allah, keluar dari teritori Allah, sehingga dia berupaya untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Padahal kebahagiaan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, ini persoalan yang harusnya kita lihat dan kita concern lebih lagi, di
dibandingkan kita mencari uang, mencari harta benda, mencari kebahagiaan di luar sana. Nah, upaya ini yang harusnya kita lebih utamakan. Nah, kita ketika ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebetulnya kita sedang diberikan satu akses atau kita dibenarkan oleh Tuhan, identitas kita baru di dalam Tuhan, yaitu identitas anak-anak Allah. Yohanes pasal pertama ayat 12 berkata bahwa kita itu diberikan oleh Tuhan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan hak, kita diberikan fasilitas untuk menjadi anak-anak Allah. Di sana ada Roh Kudus, di sana ada penebusan Kristus, fasilitasnya di sana ada Injil kebenaran yang kita setiap hari kita kalibrasi diri kita dengan kebenaran firman, dan juga di sana ada penggarapan Tuhan di setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Nah, di pagi hari ini Alkitab atau teks dari Ibrani ini, penulis ini sedang menggugah kita, dan ia berkata bahwa dalam pergumulan melawan dosa, kita itu belum sampai mencucurkan darah. Ini lihat konteks pada saat itu, rata-rata orang yang percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus, dalam memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut Yesus, mereka itu harus mengalami duka cita dalam berbagai-bagai hal, baik secara fisik maupun secara psikologi maupun secara teologi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai gambaran, sebagai patron kita utama, dia mengalami bukan seperti manusia, dikatakan kitab Yesaya. Tampangnya itu hancur sebagai manusia, sampai mencucurkan darah. Nah, kita ini hidup di generasi yang, di negara yang, hak kita beragama itu sangat diakui. Memeluk agama kita itu punya undang-undang. Zaman dulu Kristen mula-mula, mereka benar-benar dihajar bukan main oleh situasi ekosistem mereka dihajar benar-benar. Nah, kita ini menjadi Kristen yang, kalau dalam bahasa ekstrimnya itu, kita menjadi Kristen yang sangat lembek. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Coba kita lihat, kita mengiringi Yesus itu, sepertinya kita nggak se-ekstrim-ekstrim murid-murid Tuhan Yesus, atau bahkan pokok keselamatan kita yang utama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kemudian penulis ini memberikan satu statement yang kuat di ayat yang kelima. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi anak itu ada banyak sekali pengertiannya, tapi dalam konteks ini ada dua versi, yaitu anak yang sah sebagai huiosnya Allah, dan anak yang tidak sah atau bahasa lainnya itu notos. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tadi saya sudah berkata bahwa kita ini kan ketika jatuh dalam dosa, manusia itu, kita ini mewarisi sifat atau natur atau kodratnya Adam yang kita ketika jatuh dalam dosa. Jadi Allah telah menyelesaikan seluruh hukuman di atas kayu salib, tetapi anugerah itu kemudian berlaku dari zaman Adam sampai nanti manusia terakhir. Semua hukuman murka itu telah selesai. Maka kita bangga memiliki Yesus, bahwa dia telah menyelesaikan seluruh hukuman itu, dan kita
menyadari bahwa begitu besar kasih karunia Allah itu. Nah, merespon kasih karunia Allah itu tentu buahnya adalah kita berupaya setiap hari bersinergi dengan Roh Kudus untuk mematikan karakter-karakter kita yang belum selesai ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak nggak perlu diajarin bohong, dia pasti bohong. Karena memang natur kita itu berdosa. Nah, dalam perjalanan iman kita ini, Allah itu selalu punya didikannya masing-masing. Jadi punya prosesnya masing-masing. Nah, saya tidak tahu proses Bapak Ibu, tapi masing-masing kita diproses oleh Allah untuk supaya menjadi anak-anak yang sahnya Allah. Atau dengan bahasa lain, kita sebagai anak-anak sahnya Allah, atau huiosnya Allah, sudah pasti akan menerima didikan oleh Tuhan. Saya tidak percaya ada anak yang sah, saudara dan saya tidak dididik oleh Allah. Kalau dibahasakan dalam bahasa sebaliknya, bahwa tidak mungkin orang yang, atau tidak mungkin anak yang sah atau huios itu tidak menerima ganjaran daripada Bapa. Kalau sampai Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya hajaran, kalau dalam kitab Wahyu 3 itu berkata, siapa yang kukasihi itu akan kutegur dan kuhajar. Kalau sampai Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya proses kehidupan daripada Tuhan, maka Bapak Ibu harus mulai bertanya, aku ini notos atau huios? Itu pasti sudah melalui perjalanan yang panjang. Orang-orang fasik itu lama-kelamaan Tuhan tidak akan menghajar atau menyesam mereka. Mereka pasti sudah memadamkan roh, mematikan roh, sampai kepada level mendukakan rohnya Allah. Jadi saya tidak percaya kalau saudara tidak diproses oleh Allah. Pasti kasih karunia itu mendahului segala sesuatu. Alkitab berkata bahwa jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi Bapak Ibu, Alkitab berkata, berbahagialah apabila kita dalam duka cita. Berbahagialah apabila engkau dalam berbagai-bagai pencobaan atau di berbagai-bagai penderitaan. Karena itu bagian dari penderitaan. Bagian daripada pendidikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu mengalami problematika kehidupan, saya tidak tahu apapun itu, entah sakit penyakit, entah itu kegagalan, kebangkrutan, entah itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah masa depanmu, masalah dengan teman-teman kantormu, masalah dengan anak cucumu dan lain sebagainya. Itu haruslah dimaknai sebagai cara Tuhan mendidik kita. Karena kita sebagai huiosnya Allah. Itu sebabnya memang suatu kebahagiaan apabila kita mengerti bahwa seni dalam bertuhan itu loh Bapak Ibu. Saya seringkali melihat ya bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas dari yang namanya kedaulatan Tuhan. Kita punya anak, kita tahu anak kita ini menuju kepada jalan yang salah, lalu kemudian kita seperti dimetaforkan oleh Paulus atau penulis ini, bahwa di mana ada ayah yang tidak memberikan ganjaran kepada anaknya untuk supaya anak itu jadi benar. Jadi kalau ada orang tua yang tahu anaknya ini salah, lalu dibiarkan, contoh sederhana waktu seorang AKBP itu membiarkan anaknya melakukan hal yang melanggar hukum. Nah itu ayah yang gagal sesungguhnya. Sebagai contoh konkret seperti itu. Nah kalau ada ayah yang seperti itu, wah itu bukannya ayah itu bukan bapak yang baik. Nah, Bapa yang di bumi saja menghajar, mendidik,
mengawasi anak-anaknya, apalagi Bapa yang ada di Bapa di sorga itu. Dari berbagai peristiwa-peristiwa hidup, Bapa itu berupaya untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita bersyukur fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita dengan ayat pertama misalnya. Ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebetulnya kita sangat bersyukur bahwa Allah itu kita sebetulnya tidak perlu sampai capek-capek untuk melakukan apa yang seharusnya yang tidak dapat kita lakukan. Itu sebabnya orang-orang yang ingin melakukan hukum Taurat itu sulit untuk dapat melakukan hukum Taurat itu sendiri. Kenapa saya katakan sulit untuk melakukan hukum Taurat itu? Karena berat sekali untuk melakukan hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat yang 10 itu dan berbagai hukum, 613 hukum dan berbagai macam hukum itu, kalau kita lakukan, manusia lakukan, itu satu saja gagal, semuanya gagal. Satu saja gagal, semuanya gagal. Itu sebabnya hukum Taurat itu gambaran dari Allah memberikan kepada manusia bahwa manusia itu tidak mampu melakukan semua itu. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Sebab kita bersyukur dikatakan di dalam ayat yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan di pagi hari ini, yuk kita melihat diri kita yuk. Aku ini anak Allah. Jangan sampai kita seperti Asyaf berkata, sia-sialah aku hidup bersih, sia-sialah aku hidup kudus, sia-sialah aku hidup benar. Tuh orang fasik, hidupnya terlihat gemuk, hidupnya terlihat sukses, hidupnya terlihat baik-baik saja. Aku mau hidup benar kok. Banyak sekali masalah A, masalah B, datang silih berganti. Masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah mertua, masalah pekerjaan, masalah hidupku. Apalagi orang tua yang sudah semakin renta usia. Anak-anakku sudah mulai sibuk dengan keadaan mereka sendiri. Kita mulai mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita masuk lebih jauh lagi ke dalam hadirat Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik lagi secara pribadi, maka kita akan melihat semuanya itu sebagai suatu keindahan yang Allah berikan kepada kita. Bahwa kemudian kita sebagai anak-anak yang sah ini, itu memang dididik oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan untuk dididik. Dan usia kita itu dan setiap tahapan-tahapan hidup kita itu masing-masing punya prosesnya, Bapak Ibu. Makanya saya itu paling agak naik darah saya kalau ada orang yang berkata begini, udahlah, malaslah kita bertuhan ini. Udahlah, banyak kecewa lah kita sama pendeta-pendeta ini, gak benar semua nih. Adalah yang berzina, adalah yang main uang, adalah yang bohong, adalah yang, apalagi pendeta-pendeta males yang gak mau belajar lagi. Ya itu kita mau kasih usulan, mau kasih masukan untuk supaya lebih baik, dia nggak mau dengar. Udahlah, malas lah kita ini ke gereja, udahlah kita nggak usah bertuhan lah. Saya itu agak menaik loh darah saya. Maksudnya saya itu agak, kau belum disentil sama Tuhan. Maksudnya sampai berkata untuk, udahlah, malas lah kita percaya Tuhan, capek kita percaya Tuhan. Hanya karena punya kekecewaan tersendiri kepada entah orang gereja, entah hamba Tuhan, entah situasi yang dia lihat.
Maksud saya, kita kecewa boleh, tetapi jangan sampai kita kemudian mengutuki Tuhan ataupun mengutuki orang lain. Tidak perlulah, karena itu sebetulnya harga atau bagian dari didikan Tuhan kepada kita. Makanya saya suka sekali berkata, jangan sampai jantung kita Tuhan berhentikan gitu. Tuhan kasih tumor ke diri kita, atau dia kasih ya apalah gitu didikannya. Jangan sampai demikian. Jadi cukuplah dari teguran dari firman Tuhan yang setiap hari hamba-hamba Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dari doa pagi ini. Bapak Ibu bertobat, kemudian meninggalkan kehidupan yang lama, karena ya itu tujuan Tuhan. Didikan Tuhan itu kan supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita dan lebih mengenal Dia secara pribadi, mencari Dia secara pribadi. Di mana kita posisi sebagai anak yang sah, huiosnya Allah, atau kita ini adalah notos. Nah, perhatikan dengan baik. Asaf berkata kepada kita, dia melihat bahwa orang-orang fasik itu di tempat-tempat yang licin Tuhan taruh mereka. Tergelincir sebentar dan mereka binasa. Jadi perhatikan dengan baik diri kita Bapak Ibu. Yang sampai kita merasa, oh nyaman, oh running well semuanya. Oh aku bertuhan dengan baik, oh ternyata kita ada di tempat yang licin. Pak Pendeta, kayaknya hidup saya baik-baik aja. Saya nggak ngalamin masalah. Saya nggak ngalamin problematika, kayaknya saya fine-fine aja. Bapak Ibu, temukan didikan-didikan Tuhan di setiap hidup Bapak Ibu. Entah itu karakter kita yang sombong lah yang dihajar, entah itu karakter egoisnya kita lah yang dihajar, entah itu pikiran kita yang buruk lah yang dihajar oleh Tuhan, entah itu perkataan-perkataan kita yang kotor lah yang dihajar oleh Tuhan. Seluruh aspek dalam diri kita ini akan dididik oleh Tuhan, akan dikikis oleh kebenaran firman Tuhan itu. Itu sebabnya kita butuh firman itu setiap hari. Kalau kita tidak didominasi oleh Injil, hidup kita pasti sembarangan. Hidup kita pasti tidak menjadi atau tidak mencerminkan huiosnya Allah. Pasti Bapak Ibu. Dia tidak mengenal usia. Justru orang-orang yang semakin tua itu sulit untuk dibentuk. Karena udah terlalu banyak filosofi-filosofi dunia yang menghinggapi diri. Sebabnya di pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 14, coba kita lompat ke ayat 14, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya setiap hari kita itu dididik oleh Tuhan untuk supaya kita dibersihkan sesungguhnya. Seperti pohon dalam Yohanes pasal 15, dia akan dibersihkan untuk supaya menghasilkan buah. Jadi setiap hari diri kita ini dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan. Tangkap setiap momentum-momentum prima dalam hidup ini. Perhatikan diri kita. Ini setelah doa-doa ini, setelah kita amin, nah apa yang kita lakukan? Nah, itu momentum-momentum prima itu ada setiap hari. Ada didikan-didikan Tuhan. Oh, dalam bahasa akademis itu kurikulum Allah itu ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana? Seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia mengalami begitu banyak guncangan-guncangan dalam hidupnya. Asalkan jangan kita menderita atau kita sakit gara-gara ulah kita sendiri ya. Kalau kitab Petrus berkata jangan sampai kita mencuri, kemudian berbuat moral yang tidak baik, lalu kita mengatakan bahwa oh ini bagian dari proses didikan Tuhan. Nah itu mah ya walaupun nanti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi yang maksud saya adalah seperti Ayub, aku ini tidak berdosa loh Tuhan. Aku ini bergaul karib loh denganmu Tuhan. Aku ini melakukan semua yang kau perintahkan loh Tuhan. Tapi kok aku mengalami ini ya? Nah, seperti kita, aku itu hidupnya lurus-lurus aja loh Tuhan. Tapi aku kok difitnah.
Aku kok dituduh yang enggak. Aku kok dibilangin aku itu gelapin uang, aku itu dan lain sebagainya. Nah, itu didikan Tuhan. Nah, itu kita kadang-kadang kalau kita tidak punya hikmat untuk menyerap itu sebagai bagian dari proses Allah supaya hidup kita semakin progres di dalam Tuhan, itu kita gagal untuk menemukan itu yang namanya momentum prima atau kairosnya Tuhan. Nah, kita harus tangkap itu. Jadi Bapak Ibu, kiranya semakin hari kita semakin hari mencari Tuhan. Semakin hari di dalam pikiran dan hati kita, Tuhan bersihkan aku mau mematikan segala keinginan-keinginan keduniawianku Tuhan. Bersihkan aku dengan firman-firman Tuhan, berikan aku hikmat, minta kepada Tuhan untuk kuasa, untuk supaya Bapak Ibu dapat agere kontra, berbuat sebaliknya di dalam kehidupan ini. Melawan arus, hanya ikan-ikan mati lah yang ikut arus. Nah saudara, ini kan kita ini sebagai manusia yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dalam keseharian kita sedang dikuduskan oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya tidak jemu-jemu untuk berkata setiap hari, yuk mari kita bersama-sama, karena kita bersyukur kita punya fasilitas yang sangat luar biasa. Kita kan nggak sampai harus dikejar-kejar oleh pemerintah untuk dibunuh oleh seperti jemaat Roma atau jemaat mula-mula. Nah sekarang persoalan kita adalah setiap hari kita mulai mengikis diri kita. Kita mulai melihat mata kita, mendengar telinga kita, melihat, mengoreksi perkataan-perkataan kita, melihat tangan kita itu kita lebih banyak memberkati atau lebih banyak memukul. Kita melihat arah jalan kaki kita itu mau kemana setiap hari. Kita melihat seluruh aspek hidup kita ini kita mau arahkan kemana ya. Dan kita mulai menyadari kalau kita sebagai seorang anak, kita siap ditempah seperti kata kitab Petrus berkata bahwa maksud semuanya itu adalah menguji iman kita. Untuk memurnikan seseorang itu dibutuhkan berbagai macam pencobaan. Berbagai macam problematika. Kiranya Bapak Ibu menikmati didikan-didikan Tuhan. Bapak Ibu menikmati didikan-didikan Tuhan. Nikmatilah didikan-didikan Tuhan itu. Sehingga nanti pada saatnya Bapak Ibu akan menerima pernyataan ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berbakti. Dimaksud semuanya itu adalah supaya kita semakin hari semakin suci, semakin hari kita semakin benar, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu menjadi manusia-manusia yang sah di hadapan Allah. Loh Pak Pendeta, kita kan sudah ditebus oleh Yesus, percaya kepada Yesus, ya udah pasti salah. Nah Bapak Ibu bisa berganti menjadi anak yang tidak sah kalau Bapak Ibu tidak taat, tidak berjalan dalam koridor Allah. Itu pasti Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu tidak akan menjadi anak yang sah di hadapan. Ayat terakhir, saya ingin berikan ini kepada kita. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi perhatikan hati kita Bapak Ibu. Janganlah kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan ini yang paling berbahaya, akar pahit. Nah, mari kita sembuhkan diri kita dari akar diri kita. Jadi berzina, berbohong, membunuh, memperkosa, atau dosa-dosa moral yang lain itu sebetulnya bukan dosanya. Itu manifestasi dari dosa itu sendiri. Dosa utama itu ada di dalam hati kita. Sebabnya setiap hari kita itu harus membersihkan hati kita. Nah kalau ada akar pahit, ada dendam, ada benci, ada
fitnah dan lain sebagainya dalam hati kita, yuk kita bersihkan. Karena pusatnya itu ada di hati kita. Kita berkata jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dari situ semua Bapak Ibu. Nah kalau hati kita bersih, hati kita pure, Alkitab berkata berbahagialah orang yang suci hati, maka dia akan melihat Allah, atau dia yang dapat mengenal Allah lebih benar. Nah hanya orang-orang yang suci hatinya lah yang dapat mengerti, oh ini bagian dari didikan Tuhan. Oh ini Tuhan, orang yang akan marah mengeluh kepada Tuhan, kecewa dengan kehidupan ini, kecewa dengan Tuhan, kalau hatinya penuh dengan akar pahit. Nah, jaga hati kita Bapak Ibu dalam kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kiranya hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kebenaran firman-Mu dapat menyinari hati kami yang gelap, hati kami yang suram, hati kami yang rusak, hati kami yang jauh daripada. Hati kami dimurnikan dan kami menyadari kami sebagai anak-anak Tuhan telah difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dalam hidup ini. Ada Engkau yang telah menebus dosa kami telah ditebus dari cara hidup kami yang lama, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan mengarungi kehidupan kami. Ada Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Dan ada pengharapan-pengharapan Tuhan dalam hidup kami. Didikan-didikan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati seluruh umat. Boleh mengundang hidup ini sebagai sarana Tuhan untuk membentuk, memurnikan kami. Terima kasih atas setiap masalah-masalah kehidupan kami. Terima kasih atas segala duka cita yang kami alami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami sudah lalui. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Bapa seperti Engkau, yang senantiasa membimbing, menyertai, dan mendidik hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Mike untuk renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk setiap Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, Sobat Sema yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk Pak Yahya, kemudian ada Pak Setio, ada Pak Siswo, kemudian ada Ibu Putri juga, lalu ada Ibu Nur, Ibu Mike, kemudian Pak Edi. Selamat pagi untuk Pak Budi Hartono, lalu setiap Bapak Ibu saudara lainnya. Selamat pagi juga untuk seluruh Sobat Sema, CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu ada Pak Setio, Pak Leo Kesek dan Ibu, Pak Leonard Jason. Selamat pagi untuk Pak Arif dan Ibu, Mama Endang Kansil di Palu, lalu ada Ibu Eva Sulis, kemudian Pak Suranta, Pak James Masi juga, kemudian Pak Yotam, Pak Jeffrey dan keluarga yang ada di Bandung. Juga setiap Bapak Ibu Saudara yang biasa ikut menyaksikan, ada Pak Irwan, Pak Budi juga ya yang kemarin berulang tahun, Pastor Benny, ada Pastor Wigan, Pastor Ruli, Ibu Rita Wahyu ya. Ya setiap kita semua percaya bahwa kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer morning pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak
terusnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Oh, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk didikan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami, melewati berbagai hal, semua untuk mendatangkan kebaikan agar kami lebih lagi menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Sungguh anak-anak Bapa yang mau memiliki karakter Kristus, memiliki karakter mental anak-anak Allah. Terima kasih untuk Pastor Mike yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Nama-Mu saja Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami berdoa untuk saudara keluarga jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami teringat untuk adik Sharon, Pak Budi, saudara kami yang lain. Biarlah di hari ulang tahun ini Tuhan boleh memberikan kado spesial dalam kehidupan mereka. Bila iman kerohanian mereka semakin bertumbuh ke arah yang Tuhan inginkan. Kami memberkati kehidupan mereka secara pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, semua ada dalam naungan perlindungan Tuhan. Biarlah di hari ulang tahun juga Engkau menambahkan hikmat, takut akan Tuhan, hati yang terus mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Pastor Mike, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.